Saya Suparingga Anjalini, NIM 2020410007 dari kelas A, Program Studi Agroteknologi dan dari Fakultas Pertanian. Di video kali ini, saya menganalisis sebuah jurnal dengan judul Analisis Bahasa Lisan pada Anak Keterlambatan Bicara atau Speech Delay pada usia 5 tahun. Abstrak. Yang pertama ada masalah. Masalah membahas keterlambatan bicara atau speech delay anak berusia 5 tahun. Kemudian yang kedua, tujuan mengetahui alasan keterlambatan bicara atau speech delay anak usia 5 tahun. Yang ketiga, metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik SSR atau Single Subject Research. Yang keempat, hasil penelitian akibat dari keterlambatan berbicara menyebabkan melambatnya perkembangan pada motorik maupun sensorik. Yang selanjutnya kata kunci. Kata kuncinya yaitu keterlambatan bicara usia 5 tahun. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Pada bagian masalah, aspek keterlambatan bicara sehingga komunikasi terhambat. Kemudian bagian dasar teori, yaitu teori yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu teori kualitatif dalam jurnal ini. Peneliti menegaskan teori dalam bentuk hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan dan juga dalam bentuk jika maka. Pada bagian observasi, menggunakan metode pengumpulan data dengan meninjau langsung di lokasi, sekaligus mencatat dan mengamati untuk membuktikan kebenaran. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang salah satunya penelitian yang dilakukan Hidajati. Hasil penelitian ini pada tahun 2007 diperoleh data sebanyak 22,9% mengalami gangguan berbicara dan bahasa. Nah, serta 2,98%-nya mengalami disfasia perkembangan. Bagian yang selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik SSR. Didasarkan pada pemilihan informasi penelitian yang dipilih peneliti terfokus pada satu orang anak melalui observasi dan wawancara. Kemudian teknik rekam dan teknik catat untuk membantu mengarahkan informasi pada fokus penelitian digunakan panduan pertanyaan, teknik wawancara mendalam kepada informan atau narasumber dengan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti 3 tahapan. Yang pertama, tahap reduksi data, yang kedua, tahap penyajian data, dan yang ketiga, tahap penyimpulan. Yang selanjutnya ada pembahasan. Keterlambatan dalam berbicara yang diderita oleh Rifai Khairul Anam pada usia 5 tahun. Kemampuan berbicaranya dilihat dari aspek kebahasaan meliputi 1. Ketepatan ucapan, 2. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, dan yang ketiga pilihan kata, yang keempat ketepatan sasaran pembicaraan. Pada ketepatan ucapan, Rifai Khairul Anam artikulasinya kurang jelas, hanya bisa mengatakan 2-3 kata saja, serta untuk huruf konsonan dan huruf vokal juga ada yang kurang jelas. Untuk penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, Rifai sulit untuk fokus saat berkomunikasi. Dia hanya fokus dengan hal yang dia sukai. Untuk tekanan nada, sendi, dan durasi sudah sesuai. Untuk pilihan kata, yang dipilih Rifai kurang tepat dan jelas, seperti pada saat ingin makan, dia meminta pada ibunya, "Bu, makan." Rifai juga belum bisa menyampaikan kalimat panjang. Untuk ketepatan sasaran pembicaraan, ketika Rifai ada pada keadaan fokus, maka ia dapat menangkap maksud pembicaraan. Untuk yang selanjutnya penutup. Pada kesimpulannya, terdapat 4 aspek kebahasaan yang meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata, ketepatan sasaran pembicaraan. Akibat dari keterlambatan berbicara yang dialami anak menyebabkan terjadi keterlambatan perkembangan motorik maupun sensorik, serta sulit berkomunikasi. Untuk bagian saran, jadi sebaiknya menjaga anak
agar tidak terkena benturan, dan juga pemberian stimulan dari orang terdekat selalu memberikan dukungan pada anak, baik moral maupun non-moral. Untuk yang selanjutnya, daftar pustaka. Semua link yang ada di dalam daftar pustaka sudah ada dan sudah sesuai.